Radioner Edutainment Radio masih di saga seputar Erlangga. Dan seperti yang sudah Afi bilang tadi nih, kita sudah kedatangan teman-teman dari Duta Uner 2015. Di sini ada Nimas dan juga Kausar. Selamat pagi. Pagi. Wah, keren banget ya. Suaranya juga mantap banget pagi hari ini. Nah, ini mereka berdua akan sharing-sharing terkait terpilihnya menjadi Duta Uner. Dan faktanya pada tahun 2015 ini diborong oleh jurusan hubungan internasional angkatan 2015. Benar ya? Dua-duanya satu kelas ya. Satu kelas dan masih maba nih Sobat Uner. Dan juga mereka ini berhasil mengalahkan banyak sekali pesaing-pesaing yang itu kebanyakan juga angkatan atas ya. Jauh di angkatan 2015. Nah, ini sebelumnya Afi mau nanya dulu nih, apakah Duta Uner ini adalah salah satu target dari Nimas dan juga Kausar? Atau sebelum jadi maba ini udah pengen jadi yang namanya Duta Uner? Kalau semisal dibilang target sih enggak juga. Soalnya ketika keterima jadi maba di Uner belum pernah tahu kalau ada Duta Uner, dan kita benar-benar have no idea kayak gitu. Dan itu pun adalah sebuah berkah dan kebetulan. Kalau dari Kausar? Kalau saya pribadi sih karena saya dulu duta wisata GOI Sidoarjo, dan kebetulan juga angkatan bawah saya itu salah satu paguyuban Duta Uner. Dari situ saya mulai tertarik untuk ikut Duta Uner. Tapi saya tidak pernah ada target untuk menjadi juara gitu. Yang penting saya udah menjadi anggota dari paguyuban tersebut gitu. Kalau untuk alasannya sendiri nih kalian mendaftar dalam pemilihan Duta Uner ini apa sih? Kalau saya pribadi, saya cari organisasinya, pengalaman. Karena di paguyuban Duta Uner bukan hanya organisasi yang akademik aja nih. Jadi kita bisa dilatih dalam hal public relation gitu, public speaking, dan juga kita dihandle dari bagian manage pemilihan Duta Uner. Itu kan suatu event yang sangat besar buat pemilihan-pemilihan ke depannya gitu. Kalau dari Nimas? Kalau dari akunya sendiri, sebenarnya awalnya itu juga hampir sama kayak Kausar, pengen nambah pengalaman. Yang kedua penasaran, ada juga ya duta kampus di Uner kayak gitu. Jadi pengen tahu, penasaran, terus pengen nyari tahu pengalamannya kalau ikut organisasi kayak gimana sih. Terus yang ketiga adalah pengen nyenengin ibu aja. Soalnya yang excited, yang supporting, full support itu dari ibu kayak gitu. Wah, anak yang berbakti banget ya nih Mas ini ya. Nah, ini juga kan dari Nimas Kausar ini angkatan 2015. Dan saingannya yang lain ini kan dari angkatan atas. Ini sempat nggak sih ngerasa down atau aduh kok masih kok yang lain kayaknya udah prepare banget, ini masih maba, sombong banget gua ikutan Duta Uner. Ini gimana? Awalnya juga kita berdua emang satu kelas, emang udah kenal dari awal. Jadi awalnya juga mikir, wow, ternyata pesertanya dari angkatan senior 2012, 2013, 2014 kayak gitu kan. Terus kita juga pernah juga ada yang bilang, lu maba berani juga ikut kayak gituan kayak gitu. Terus juga waktu lihat peserta yang lain preparationnya benar-benar sampai bawa berlembar-lembar informasi soal Uner dan apalah kayak gitu. Kalau aku pribadi mikirnya, kayaknya gak mungkin deh. Ya udah deh, apa salahnya sih nyoba kayak gitu aja. Terus juga yang penting udah berani nyoba gitu, udah tahu kalau ternyata pemilihannya seperti ini kayak gitu. Tapi justru disitulah ada gregetnya, terasa kita ketemu dengan orang-orang yang mereka juga punya bakat dan intelijensi yang luar biasa kayak gitu. Kalau aku pribadi sih ada banyak pesaing dari angkatan atas, ada yang dari angkatan yang sudah mau skripsi, ada angkatan bawahnya lagi dan seterusnya. Itu saya melihat mereka udah punya passion gitu buat public speaking. Mereka udah punya passion di Uner sendiri, dia udah pengalaman, udah punya basic gitu. Kalau sedangkan saya dengan Dimas, kita masih baru yang belum tahu detail tentang Uner itu seperti apa. Ditanyakan tentang keuneran. Saya dulu belum tahu apa, jujur. Setelah itu saya juga melihat ada saingannya dari cewek, Nimas. Itu seorang mahasiswa hukum. Dia juga pernah ikut MUN, Model Unit Nation, dan dia juga anak debate. Dan banyak sekali saingan-saingan Nimas yang sebenarnya dia sudah public speakingnya udah luar biasa sekali gitu. Saya jujur melihat, wow, saingannya udah gini-gini semua gitu. Minimal udah pernah keluar negeri semua. Kayak gitu. Saingan-saingan saya juga begitu gitu. Dia ada yang program exchange di kedokteran gini-gini. Kan saya pribadi, wow,
saya masih baru gitu. Kita Saya belum berdua capable masih enough gitu. benar-benar amazed dengan Iya. mereka gitu. Udah terpukau duluan Iya, ya. Iya, udah terbuka duluan. Oke. Dan untuk apa namanya tahapan dalam pemilihan duta UNER ini salah satunya kan ada menampilkan sesuatu gitu kayak menampilkan Bakat, ya. bakat. Iya. Ini yang kalian tampilkan apa sih? Kalau aku dulu berhubung kita cuma diberi waktu 3 menit ya. 3 menit untuk penampilan tari tradisional itu sangat tidak mencukupi, dan apalagi kalau perlu dimodifikasi lagi juga nanti bakalan jelek. Akhirnya endingnya juga saya pakai news reporter. Semifinal round hari itu langsung on the spot di report kayak gitu pakai bahasa Inggris. In English. In English. Oke. Dan beritanya apa yang dibawakan waktu itu? Waktu itu yang dibawain adalah kondisi waktu semifinal round. Oh, langsung ya, seperti Langsung. semacam live report. Live report. Oke. Dari ini. Iya, kalau aku nunjukin Anggar, Mbak. Oh, Iya. keren banget. Anggar tuh pedang-pedang, olahraga pedang yang ada pelindung kepalanya juga, pakai warna putih. Itu saya nunjukin teknik-tekniknya gimana, seni-seninya gimana, gimana cara dia bertahan, gimana cara dia menyerang, seperti itu. Terus sebenarnya kalau jujur sebelum saya nunjukin Anggar, sebenarnya saya mau speech, but tapi saya lihat itu udah pasaran gitu, udah mainstream banget. Ya udah aku pilih Anggar lah, yang udah jarang orang lihat gitu. Wah, Iya. tontonan baru juga pasti. Iya. Yang lainnya biasanya nih baca puisi atau Tari speech. tradisional. Iya. Nah, ini udah mau banget, luar biasa, keren banget. Dan juga nih buat sobat UNER yang mungkin ingin interaktif di pagi hari ini, langsung bisa melalui lini media sosialnya Radio UNER ya. Bisa di chatbox www.radiouner.com atau bisa juga di line official atau di Twitter di @radiouner. Radio UNER, radio ini Ari UNER. Yuk. Radio UNER Edutainment Radio masih di saga seputar Erlangga dan juga masih bersama Nimas dan Kausar dari Duta UNER 2015. Nah, kali ini Afi mau nanya nih dari Nimas dan juga Kausar, setelah melalui perjalanan seleksi untuk mendapatkan gelar Duta UNER 2015, ini pengalaman yang paling berkesan itu apa sih? Oke, go ahead, bro. Paling berkesan Paling diingat. buatku itu adalah proses sampai berdiri di atas panggung grand final. Dipanggil namanya itu ya berarti ya. Jadi ada cerita-cerita yang agak lucu dan sad ending kayak gitu juga sih. Soalnya waktu grand final HP itu kebetulan rusak parah sampai bener-bener gak bisa nyala, bener-bener gak bisa kontakan dengan siapapun. Wow. Padahal vote dari penonton, vote dari teman-teman lewat Instagram kayak gitu. Terus habis itu sempet juga kehilangan sepatu. Jadi udah pernah beli heels buat acara, habis itu heelsnya itu kebetulan aku lupa bawa masuk kayak gitu, terus hilang. Padahal besoknya udah lomba. Akhirnya mau nggak mau itu benar-benar konyol dan unexpected kayak gitu. Akhirnya beli lagi. Iya, terpaksa mau jalan pakai apa coba besoknya kayak gitu. Terus habis itu, dan yang paling berkesan adalah ketika kita dipanggil namanya untuk jadi juara. Itu yang paling surprise, shock dan Amazed unpredictable. banget ya. Kalau dari Kausar seperti apa? Iya, kalau dari aku pribadi sih, ketika saya sama Nimas kita mempersiapkan buat grand final, pada saat karantina, setiap pulang dari karantina kita ke STMJ. Iya, STMJ Menunung. Promosi, Pak. Iya sekalian aja. Jadi gimana ya? Kalau aku pribadi setelah minum STMJ itu aku menjadi fit gitu. Jadi aku jadi siap buat grand final. Setelah itu momen terkesan saya ketika saya shock sebenarnya setelah terpilih jadi duta UNER. Karena yang saya pikir pertama kali karena saya masih maba gitu. I'm not capable enough to be an ambassador of UNER gitu. Yes. So how's the other gitu loh. Gimana kalau yang anak-anak yang senior lainnya itu yang lebih capable gitu. Ya udah dari situ saya mulai berpikir lah ini merupakan suatu tanggung jawab buat saya gitu. Saya harus bisa jalan ini semaksimal mungkin, sejauh mungkin. Setelah itu alhamdulillah setelah saya mendapatkan saya dapat bunga dari rektor, dikasih bunga. Setelah keesokan harinya saya kembali ke Sidoarjo, rumah saya. Saya kasih bunganya ke kuburan ibu saya gitu, ke makamnya ibu saya. Di situ saya menangis karena saya rasa
bunga melalui dikasih rektor itu merupakan satu kehormatan buat saya, dan saya kasih ibu saya yang udah di surga di sana. Almost the same sama Kautsar juga, karena sejujurnya alasan saya ikut Duta UNER itu adalah untuk memenuhi permintaan ibu saya kayak gitu. Jadi ketika berdiri di atas panggung grand final itu adalah yang saya pikirkan, setidaknya saya pulang besok ke rumah ada yang saya berikan ke ibu saya kayak gitu. Jadi waktu pulang saya bawa bunga sama selempangnya, saya tunjukin, makasih Bun doanya, alhamdulillah kita berdua berhasil dapat juara 1 kayak gitu. And what is the most important for us is the process on how we can face all the up and downs. Pas, Like that. keren banget ya. Ada kisah yang mengharukan sekaligus ini juga menjadi motivasi pasti buat kalian. Buat yang lain, jangan pernah berkecil hati. Setidaknya adalah you are brave to try dan berani keluar dari zona nyaman kalian. Itu. Oke, good advice. Dan juga dari pemilihan ini kan ada semacam yang sudah dibilang nih Mas tadi, vote ya. Ya, Semacam vote untuk mendapatkan predikat sebagai duta favorit. Iya. Nah, ini pasti kalian juga promosikan ya ke teman-teman, Iya. siapapun. Nah, ini Pastilah. bisa diceritain nggak promosi yang kalian lakukan seperti apa? Iya, jadi mulai aku ya. Kalau aku pribadi, aku sama Nimas pastilah kita satu kelas. Iya, satu kelas, satu jurusan. Ya udah kita share lah ke grup gitu. Di like ya foto kita biar jadi duta favorit juga gitu. Ternyata kita baru tahu ternyata favorit cuma satu doang gitu. Yeah. Akhirnya saya saingan saya Mas. Iya, it's okay gitu. Ya, setelah itu saya promosi juga teman-teman saya promosi ke teman-temannya nyambungin gitu. Akhirnya di promo juga ke Visip, grupnya Visip. Ya udah lama-kelamaan kita bakal like-nya baik banget gitu. Oke. Berarti sama ya Sama dari aja. Iya, sama aja gitu. Kan. Saingannya juga banyak banget. Banyak banget. Oh, banyak banget. Berapa duta followernya udah Oh, banyak. gila udah Pak. 3.000 gitu. 10.000. Oke. Nah, kalau dari Duta UNER ini kan juga semacam amanah. Iya. Ini apa sih yang akan kalian lakukan setelah nantinya terpilih menjadi duta sudah terpilih ya? Yang akan kalian lakukan sebagai Duta UNER selanjutnya? Setelah terpilih dan diberi amanah sekaligus kehormatan juga dari Universitas Airlangga, yang pasti adalah saya pengen buat sebuah program. Saya nggak janji, tapi ini adalah pertanggungjawaban dari kita berdua tentunya untuk membuat sebuah gebrakan atau penguatan kapasitas untuk teman-teman juga. Selain di luar tugas kita untuk mempromosikan tentang UNER, kemudian selain tugas kita untuk menghadiri undangan-undangan yang berhubungan dengan UNER, kita juga punya kegiatan khusus buat teman-teman juga yang bisa memperdekat ikatan erat antara teman-teman dari paguyuban Duta UNER dan juga dari seluruh masyarakat di UNER. Karena sebetulnya Duta UNER itu tidak hanya kita berdua. Duta UNER itu juga dari teman-teman semua, dari teman-teman mahasiswa, dari jajaran tingkat atasnya UNER seperti itu. Jadi kita pengen menggolkan ikatan erat yang pertama, dan yang kedua adalah bagaimana cara kita mengupgrade apa itu excellent with morality. Oke. Back to portionnya lagi. Lebih ke motonya UNER sendiri ya, bagaimana membuat semua aktivitas akademika UNER ini ngerti apa sih excellent with morality dan juga diterapkan pastinya. Kalau dari Kausar mungkin ada hal lain yang ingin yang harus dilakukan? Kalau dari saya pribadi, angkatan kita, paguyuban kita buat tahun ini lebih fokus ke social project seperti Yayasan Kanker Indonesia yang ada di Surabaya. Kita lebih fokus kepada membuat program untuk menghargai dan kasarannya menghargai seorang penderita kanker yang nyawanya tidak lama lagi diambil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi di situ kita mempunyai program seperti kita melakukan kontes nyanyi, kita ada melakukan show talent seperti membaca puisi, menyanyi, having fun bareng sama mereka gitu. Jadi dari situ pasti si penderita kanker akan berpikir kalau ternyata ada orang lain yang menghargai kita, ada orang lain yang masih peduli dengan kita meskipun dengan keadaan kita seperti ini gitu. Jadi dari situ kita lebih emosional, mereka lebih ada bondingnya. Iya, ada bondingnya gitu. dari Jadi kita gitu. lebih deket juga selain dari deket dengan
internal UNER, kita juga pengen deket sama masyarakat langsung. Masyarakat juga gitu. Juga saya pribadi juga ingin mempererat tali duta kampus se-Jawa Timur gitu. Kebetulan kemarin juga ada sudah meet up dan kita insya Allah juga punya project seperti social project juga, lebih fokus kepada lingkungan sebenarnya. Jadi seperti penanggulangan sampah gitu di daerah-daerah pelosoknya yang ternyata itu banyak perlu sampah ditanganin gitu seperti itu. Oke. Ini juga gebrakan baru ya untuk menyambung silaturahmi sama yang lain dan juga bisa promosiin UNER juga yang lain, dong, terutama pastinya. lewat sosial projectnya. Oke. Nah, ini juga dari perjalanan sudah berapa bulan ya jadi duta UNER? Desember, Januari, Februari, hampir bulan keempat. Ini apa aja sih yang sudah kalian dapatkan? Jadi yang udah kita dapetin itu banyak sekali dengan proses-prosesnya. Yang dari aku pribadi adalah bagaimana cara kita manajemen waktu seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara berorganisasi yang benar. Kemudian bagaimana membuat sebuah event atau program dari first step to do sampai Z-nya dari sebuah event terbentuk. Kemudian kita juga belajar bagaimana caranya berdiplomasi, bernegosiasi dengan jajaran koneksi kita. Kemudian yang terpenting adalah kita punya bonding yang kuat dengan kita bertemu dengan orang-orang yang bahkan di luar sana luar biasa, lebih daripada kita sendiri seperti itu. Jadi kita belajar banyak dari mereka, kita bisa bonding, bisa bercengkrama lagi lebih baik dan saya merasa mendapatkan keluarga baru setelah masuk ke paguyuban duta UNER seperti itu dan ada perasaan ternyata ada banyak sekali orang-orang yang tidak hanya positif tetapi juga ada yang menanggapi secara negatif dan dihadapkan dengan bagaimana cara kita menanggapi orang-orang tersebut. Apakah kita juga sama-sama menanggapinya dengan negatif atau malah kita menanggapinya dengan positif seperti itu. Jadi ada latihan untuk mengembangkan diri seperti itu. Banyak sekali ya berarti. Kalau Sar mungkin sudah dapat apa aja dari duta UNER? Iya. Di sini kan saya sebagai ketua angkatan 2015. Di sini yang pengalaman yang paling susah buat saya itu ketika saya memanage orang-orang yang lebih tua dari saya. Nah, itu tantangan paling berat. Iya, atau bisa disebut dengan senior. Iya. Jadi kebanyakan anggota saya itu lebih tua dari kami, saya dan Dimas. Itu merupakan suatu tantangan sangat berat buat saya dan Dimas karena mereka akan berpikir kalau kita masih anak-anak, masih baru dan kita belum capable enough buat memanage mereka gitu. Jadi mereka bakal berpikir kalau nih anak pasti belum cukup baik lah buat manage kita gitu. Ngapain kita nurut mereka? Nah, saya berpikiran kayak gitu. Ternyata time by time kita learning something, gimana ya? Cara menempatkan orang yang lebih tua itu gimana? Itu seperti apa? Kemudian cara bagaimana merangkul semua teman-teman yang ada perbedaan di situ perbedaan. Kita juga kadang-kadang juga dapat advice dari senior, gitu. Advice dari senior, kamu tuh harus gini. Meskipun dia itu melakukan suatu anggota kita gitu. Tapi dari situ kita juga mulai belajar kalau itu penting buat kita. Kita jangan pernah melihat umur seseorang dari anggota kita. Kita harus semaksimal mungkin untuk berbuat manage organisasi. Jadi lebih percaya diri ya. Soalnya kan dari segi pengalaman masih jauh banget ya sama senior karena sudah berapa tahun di UNER. Ini dari kalau sama Dimas aja di UNER baru sekitar 4 bulan. Daripada yang lain. Oke. Nah, kita bakalan ngobrol lagi nih. Jadi buat sobat UNER jangan kemana-mana, keep stay tune terus. Dan kalau mau gabungan masih ada sedikit waktu, ada 10 menit lagi, langsung aja bisa melalui line official atau di www.radiouner.com atau bisa juga langsung mention di @radiouner. Radio UNER, Edutainment Radio masih di Saga seputar Airlangga nih ya Sobat UNER. Dan juga masih bersama Kausar dan juga Dimas sebagai Duta UNER 2015. Oke, masih semangat kan dari teman-teman berdua? Masih dong. Masih ya? Masih. Oke, nah ini mau nanya seputar pengalamannya sebagai Duta UNER kemarin. Ini kan juga pasti melalui berbagai seleksi dari yang sudah dilakukan. Nah, ini yang kalian rasa sebagai pesaing terberat dari selama pemilihan seleksi ini apa sih? Dari Dimas? Yang merasa paling berat sih
ya dari 3 orang waktu ada di posisi 4 besar. Menurutku nggak ada yang paling berat, soalnya dari tiga-tiganya sendiri punya bakat dan intelijensi dan kepribadian yang baik semua, dan serius mereka pengalamannya di duta itu ada yang memang sudah expert banget di duta, ada juga yang benar-benar sudah pengalaman sekali untuk sebagai delegasi ke luar negeri seperti itu. Jadi ada pressure-nya juga sih waktu itu. Duh, kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu. Itu waktu grand final ya? Waktu grand final itu benar-benar kerasa wow, amazed sama mereka kayak gitu. Padahal sebelumnya juga pasti merasa semuanya kayaknya berat. Semuanya kayaknya berat, soalnya udah tahu soal UNER, senior, pengalaman banyak, dan minimal udah pernah ikut student exchange. Oke. Kalau dari Kausar nih, yang kamu rasa sebagai pesaing terberat dalam merebut mahkota? Oh, mahkota. Iya. Saya Jepang. Pesaing terberat saya itu diri saya sendiri, Mbak. Karena Kenapa? iya, jadi kalau menurut saya orang-orang lain itu merupakan emang kesayangan kita, cuman kalau yang terbaru itu menurut saya diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak bisa manage diri kita sendiri, kita nggak bisa ngelawan ketakutan diri kita sendiri, otomatis kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Kalau kita bisa, otomatis kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau gitu. Kita bisa explore apa kemauan kita gitu, apa kemampuan, apa ke otak kita di mana, kemampuan otak kita gimana gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk pesaing-pesaing lainnya itu kurasa emang semuanya yang pesaing kita terberat gitu. Iya. Hebat-hebat sih. Tapi yang paling berat diri sendiri Iya. ya, versinya Kausar ini. Nah, kalau mau ngomongin soal support nih, support dari keluarga, dari teman-teman kan mungkin banyak banget ya buat kalian berdua. Iya. Ini support yang kalian rasa paling besar dalam perjalanan, mungkin dari awal sampai akhirnya bisa meraih juara pertama, ini apa? Dari siapa? Oke, Dimas. Kalau aku pribadi support paling besar adalah dari kedua orang tua sih, pastinya kayak gitu. Mereka support dari titik 0 sampai titik terakhir, sampai titik puncak. Itu yang paling besar supportnya. Walaupun HP-nya sempat HP-nya nggak bisa kontak sama sekali ya, selama waktu 1 detik minggu itu. full. Oke, itu versi Nimas, Dimas, support iya. besar dari orang tua pasti. Kalau versinya si Kausar, Teman-teman saya. teman-teman. Iya. Karena salah satu teman saya sekamar saya itu namanya Govin. Dia seorang duta wisata Jawa Timur. Dia duta batik juga, dutaan banyak banget. Aku dikasih saran-saran banyak. Kamu pasti bisa lah gitu, juara 1 gitu. Padahal saya nggak pernah target. Juga teman-teman angkatan saya support. Wah, ini Mas sama Kausar harus bisa Ya, gitu, itu harus juara salah gitu. satunya. Iya. Teman-teman dekat saya juga, wah kamu pasti bisa lah dutaan kayak gini. Bela-belain pulang Iya. kuliah malam-malam buat datang Iya, lihat grand final. belajar bareng gitu. Kamu pasti bisa gitu. Ya udah, saya termotivasi ada teman-teman saya gitu. Oke. Iya. Kalau dari perjalanannya nih, ini kan juga banyak senior, pasti juga ngerasa drop atau nervous kan menghadapi sekian banyak pesaing. Ini gimana sih cara kalian mengatasinya sehingga tetap bisa prima fit untuk face semua yang akan dihadapi? Iya, oke. Ini Mas. Jadi waktu itu saya cuma fokus ke satu hal. Memang sempat diserang perasaan minder juga. Itu nggak menutupi ya, soalnya masih freshman banget. Yang saya pikirkan saat itu adalah setidaknya saya harus melakukan yang terbaik, seperti itu. Jadi saya sudah sampai di posisi seperti ini, sudah sampai ke tahap akhir. Jadi dari awal kalau memang sudah ada niat baik untuk ikut sesuatu, pasti juga ada niat untuk melakukan yang terbaik. Itu yang mendorong saya untuk selalu bisa mengatasi ada rasa ragu-ragu, ada rasa minder, ada rasa takut salah, seperti itu. Ada rasa takut kekurangan akan diri kita sendiri. Tapi yang terpenting buat teman-teman semua adalah always do your best. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, dan walaupun kita tidak mencapai juara, karena sebetulnya menurut saya pribadi sebuah title atau tanggung jawab dan amanah juara itu merupakan bonus dari yang di atas, seperti itu. Semua yang terpenting adalah bagaimana proses kita selama kita mengikuti acara tersebut dari awal sampai akhir, dan bagaimana kita melakukan Doa. yang terbaik, dan juga doa dari orang-orang sekitar, doa dari kita sendiri, seperti itu. Always do your best. Always do your best, great. Bisa jadi advice sih Bu juga ya buat sobat UNER yang saat ini lagi tune in, memberikan yang terbaik. Kalau dari Kausar nih, untuk menghadapi nervous. Kalau ada kemauan ada jalan gitu kalau saya. Ketika kamu ingin A gitu,
ya udah kamu harus do your best juga gitu. Kamu harus dapat A gitu, apapun itu, apapun jalannya, kamu harus punya niat dan kamu harus fokus dari tujuan itu. Jadi apapun itu, kamu rasa nervous kamu itu otomatis hilang gitu loh. Wah, aku kan udah target ini, masa aku nggak bisa gitu. Otomatis nervous udah tersingkirkan gitu. Kita ada fokus tujuan itu, dan insya Allah kalau kita kerja keras plus doa dan ridho Allah dan orang tua itu yang terpenting, otomatis kita dapat tujuan itu. Iya. Dan selalu ingat ketika ada teman-teman yang ada di belakang kita, ada yang mensupport kita, setidaknya jangan pernah mengecewakan mereka dengan berpenampilan jelek gitu. Luar biasa sekali ya. Soalnya bawa amanah juga mereka pasti juga berharap sama. Pasti berharap. Nah, ini yang terakhir nih, pertanyaan dari Hafiz sebelum kita beralih ke chatbox dan juga interaktif yang sudah masuk. Ini bisa disebutkan 3 best moments versi kalian mulai dari awal karantina mungkin sampai bisa akhirnya pengumuman juara 1 Duta UNER 2015. 3 best moment. 3 best moment, agak susah sih, udah agak lupa juga sih. Waktu karantina yang paling berkesan adalah kita berdua selalu berangkat bareng. Gak cuma dari karantina aja sih, dari awal selalu berangkat bareng. Terus kemudian pulangnya malam, soalnya sebenarnya selesainya sore dan agak malam, tapi kita sempat diskusi masih lama, masih bingung juga. Terus akhirnya kita capek, kita pasti palingnya pulang ke STMJ kayak gitu, udah ngobrol seru-seruan kayak gitu berdua. Terus habis itu brainstorming udah kayak gitu. Habis itu sampai bolos kuliah 1 minggu. Ya serius, kita berdua bolos kuliah 1 minggu. Oh ya? 1 minggu. Lupa saya. Sampai lupa, bolos kuliah 1 minggu. Dan itu yang bikin kita benar-benar sampai dibikin cari-carian teman-teman kita, ngapain 1 minggu aja. Dan itu kita berdua adalah 1 minggu yang benar-benar hectic kayak gitu. Oke. Tadi udah 3 Boy ya. Kalau dari Kausar, yang pertama 3 best moment. Sebenarnya jujur saya lupa sih apa ya. Kalau dari aku pribadi itu ketika saya sama Nimas sering diskusi gitu, apa kita bisa sih bisa ngalahin mereka semua gitu. Sampai tahap kesini sampai gitu. ke tahap terakhir gitu. Bisa nggak sih gitu. Akhirnya sini Mas motivasi bisa gitu. Meskipun Bisa, kita udah maba, sampai sini. meskipun kita maba gitu, kita harus bangga sebagai anak HI. Kita pasti bisa gitu. Ya udah, saya mulai terfasil buat ikut karantina, ikut seleksi. Setelah itu setelah masuk, ikut karantina, dan saya melihat teman-teman saya yang cowok itu sudah punya pageant, dia udah punya basic buat beauty pageant gitu, udah public relation, udah punya semua gitu. Ya saya otomatis, wah saya harus juga bisa gitu, saya harus bisa gitu. Ya udah, aku motivasi itu yang pertama. Terus yang kedua, aku lebih minta pengalaman dari teman-teman senior gitu. Jadi dari situ saya belajar gitu, gimana sih saran-saran, gimana sih jadi senior itu ternyata kayak gini. Akhirnya saya udah dapat advice dari senior. Terus yang ketiga, ketika saya ceritain wawancara aja ya, kita wawancara bukan pas karantina, wawancara saya diwawancarai sama Bu Monik. Itu saya ditanyain, Masnya jomblo apa enggak gitu. Wah, saya kan saya kan kaget itu, kok wawancara kayak gini gitu. Saya sempat shock. Lalu saya jawab apa adanya gitu. Saya apa nih? saya single gitu. Loh, kenapa single gini? Ya udah, saya jawab gitu. Kalau menurut saya, kalau lagi kuliah itu jangan pacaran dulu gitu. Karena saya pribadi jurusan HI yang tugasnya abrek gitu. Tugasnya seminggu 5 jurnal, nggak sempat kayak gitu. Apalagi kalau kita plus organisasi Duta UNER gitu kan, otomatis kita sibuknya udah plus kita nggak ada waktu buat kayak gitu. Kalau saya jawaban saya seperti itu pengalaman saya yang paling awkward banget gitu loh, kok tanyain jomblo single gitu. Mungkin wajahnya udah kayak playboy kali ya. Iya, kok wajahnya kelihatan kayak enggak. Oke, lucu banget ya ternyata dari pengalaman perjalanannya Kausar sama Nimas. Dan ini juga ada pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, menurut kakak gimana sih cara meninggalkan zona nyaman? Susah banget nih. Oke, Nimas. Silahkan Nimas. Oke, karena yang nyebut tadi aku ada namanya, mau nyapa bentar. Namanya nggak disebutin dia. Disebutin ya udah. Selamat pagi aja buat kamu yang di sana yang udah ngirim pertanyaan. Cara dari keluar zona nyaman adalah memang awalnya berat dan susah, tapi ada satu titik ketika kita merasa jenuh dengan rutinitas yang biasa kita lakuin.
Seperti itu. Ada satu titik di mana kita pengen mencoba hal yang baru, dan itu pasti dirasakan oleh semua orang yang ingin berkembang. Seperti itu. Ketika merasakan titik jenuh tadi, ada beberapa spekulasi, jujur berspekulasi kalau semisal keluar dari zona nyaman, bisa nggak survive di luar zona nyaman tersebut, kemudian bisa nggak aku di-accept sama society kayak gitu. Tetapi poinnya adalah bagaimana cara diri kita berani mendorong diri kita sendiri untuk berani mencoba suatu hal yang baru. Wow, seperti itu. Super sekali. Super sekali. Iya. Bagaimana cara Pengalaman kita pribadi ya, based on true story. melawan ketakutan diri kita sendiri akan apa yang ada di pikiran kita. Itu masih ada di pikiran kita gitu loh, belum terjadi. Kalaupun nantinya ketika kita sudah keluar dari zona nyaman itu terjadi, ada tanggapan negatif dari luar, itu adalah tantangan nomor satu. Bagaimana cara kita menanggapi tantangan itu tadi, dan jangan dianggap itu adalah sebuah kendala, karena ketika kita menganggap itu kendala, maka yang terjadi adalah prosesnya akan stop di situ. Tapi ketika kita menganggap itu adalah ini masih kerikil kecil, belum batu yang besar, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berkembang. Kayak gitu. Oke, wah sampai speechless ya saya mendengarnya. Itu tadi saran dari Nimas nih untuk bisa keluar dari zona nyaman. Emang berat dari awal. Emang berat dari awal. Belum mencoba. Jadi try your best untuk bisa keluar dari zona nyaman dan juga mendapatkan sesuatu yang baru. Betul. Dan ini juga ada dari saran. Ini mungkin yang terakhir ya, karena waktu kita sudah habis. Congratulations ya. UNER kan banyak yang belum tahu di luar sana. Kalian pengen nggak sih promosiin UNER lebih luas lagi? Kalau gitu pasti sih kalau promosi ya, karena Udah bagian dari tugas kita tugas juga. kita. Yang kedua juga UNER itu udah ranking 4 di nasional. Jadi otomatis kalian harus bangga gitu loh sebagai mahasiswa Universitas Akademika UNER gitu. Jangan pernah malu mengakui kalau kita dari Universitas Airlangga dan bukan UA, tapi yang benar adalah UNER. Ya, UNER. betul. Itu juga perlu disosialisasikan. Perlu ya. disosialisasikan. Benar banget. Nanti Iya. takutnya universitas yang lain malah. Dan ini juga sudah jam 11 lewat nih. Sudah waktunya harus pamit undur diri dari ruang dengar Sobat UNER. Dan juga terima kasih untuk Thank Alsa you. dan juga Nimas yang sudah Thank you. sharing di pagi hari ini sampai siang. Semoga sukses ke depannya dan Amin. juga bisa membawa UNER lebih baik lagi dari Siap. sebelumnya dan juga Amin. banyak lebih Yeah, tahu lagi ya thank you. pastinya. Dan juga buat Sobat UNER yang sudah stay tune, terima kasih banget dan juga yang sudah bergabung. Tapi jangan kemana-mana karena masih ada segmen menarik dari Radio UNER.